Oke, ya, oke. Nah, kita akan langsung masuk materi, tadi sedikit pembukaannya, ya, biar Anda tahu penggunaan materi kita ini luas, ya. Nggak cuma sebatas belajar hitung-hitungan nggak jelas ya. Ini benar-benar digunakan di dunia nyata. Anda harus tahu itu. Termasuk dalam ya kalau saya sih karena suka nonton bola ya, walaupun main bolanya nggak jago-jago amat. Yang penting suka nontonnya dulu deh. Dan kalau komentar paling paling inilah apa kalau ngomentarin paling sok si paling bola lah ya, padahal mainnya kagak bisa. Oke, yang penting komentar dulu deh. Oke, kita langsung masuk ke PowerPoint kita. Oke, kita masuk. Ada slide-nya banyak, nggak usah takut slide banyak. Ini simple banget kok materi kita hari ini. Oke, kita masuk materi kombinatorial. Oke. Nah, kombinatorial kalau kita perhatikan secara bahasa ya kombinasi, yang mengkombinasikan antara beberapa, variabel misalkan ya, terus kata-kata dikombinasikan gitu. Atau kalau Anda mungkin pelajaran kelas 2 SMA, ya kelas SMA ini ada nih, kombinatorial dan permutasi. Nah, di kombinatorial dan permutasi ini biasanya, nanti Anda sering dengar mungkin ya faktorial, n faktorial gitu ya. Nah itu Eee, teori-teori atau bahasa-bahasa yang digunakan di kombinatorial dan permutasi. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini, sebuah kata sandi ya atau password, misalkan kita, mau buat password gitu, nah ini ada juga nanti contoh soalnya ya, bagaimana cara perhitungan password seperti ini, kalau kita bentukan dalam bentuk matematis ya, menggunakan teori kombinasi atau ya menggunakan teori permutasi bukan kombinasi, permutasi. Nah, oke, contoh kita mau buat password panjangnya 6 sampai, 8 karakter ya, dan misal, di karakter tersebut harus di panjang 6 sampai 8 karakter tersebut harus dari huruf dan angka. Nah, berapa kemungkinan ya kata sandi yang dapat dibuat? Anda pernah atau bukan pernah ya, pasti sering ya buat password ya. Kalau buat password itu sering kan ada ketentuan-ketentuannya ya. Nah, password harus terdiri dari huruf besar, biasanya ya huruf yang kecil, dan kombinasi angka ya misalkan, atau kadang-kadang ada juga yang dikombinasikan dengan, apa, simbol-simbol misalkan tanda pagar dan lain sebagainya lah ya. Harus ada simbol-simbol misalkan ya, itu password-password yang penting biasanya banyak tuh ininya, passwordnya apa, syarat-syaratnya. Nah, itu bisa, panjangnya password itu menentukan seberapa kuat password kita, ya. Seberapa lama password kita dihack, bisa dihack oleh hacker, gitu. Ya, jadi kalau, Anda mau tahu kenapa akun Anda bisa dihack padahal passwordnya sudah benar, sudah panjang gitu ya, ya itu pasti ada kesalahan di cookies. Anda menyimpan password Anda di cookies. Cookies itu penyimpanan sementara. Ya biasanya Anda kalau mau login, ya tinggal login menggunakan Google atau pas Anda ketik tuh, username dan password udah keluar tuh. Nama, password, ya username-nya dan password-nya siapa, itu biasa langsung keluar tuh. Itu ada di cookies data Anda. Nah, gitu. Makanya langkah lebih baiknya Anda gunakan, autentikasi 2 faktor biasanya ya, kalau untuk, password akun-akun yang penting. Itu untuk mengamankan akun Anda. Ini best practice-nya ya. Nah, gitu kalau Anda punya akun-akun bank atau akun-akun yang penting, contoh GitHub, saya GitHub, LinkedIn, akun-akun penting itu saya pakai, autentikasi 2 faktor. Ya termasuk cloud, akun-akun cloud ya gitu, akun Microsoft, itu autentikasinya saya buat serumit mungkin ya, gitu. Nah, loh buat apa? Oke, kalau Anda yang belum tahu, eee
kita ada websitenya. Eh, web saya cari dulu, cek password strength. Oke. Nah, ini saya stop sharing dulu. Saya buka lagi sharingnya. Nih, kalau Anda pengen tahu, nah ini nih, ya. Buat password tuh jangan asal-asalan ya. Hati-hati, apalagi Anda yang di perusahaan gitu, yang memegang bagian admin, bagian IT ya. Password itu harus di-renewal, harus diperbaharui terus. Itu best practice-nya ya. Oke. Nah, contoh saya punya password misalkan gini. Oke, ini saya punya password. Contoh, apa password saya aku rindu kamu misalkan ya. Ya, bisa contoh ya, aku rindu kamu, ini ada huruf besarnya ya, atau kita ganti huruf kecil ya. Aku rindu kamu, misalkan selamanya, misalkan. Nah, kalau semakin panjang password kita, ya, time to crack your password. Ya, seorang hacker itu mengcrack ya, mendapatkan kombinasi password ya. Jadi ngehack itu iya tebak-tebak, menebak kombinasi password ya. Jadi dari kombinasi yang banyak ini ya ditebak-tebak oleh hacker. 73 juta tahun, million ya. Set lama banget ya. Coba kalau kita kombinasikan ya. Misalkan A K U do tuh, lihat 24 centuries. Gila, lama banget ya. 2 billion years. Lama banget tuh. Oke. Tadi million ya, sekarang billion. Tadi million ratus ya. Nah, ini billion sekarang 2 juta tahun. Nah, oke, ini saya contohkan aja sedikit. Nah, biar Anda tahu fungsinya apa. Nah, pertanyaannya, gimana cara ngitungnya? Ya, salah satunya menggunakan teori ini permutasi. Kita akan bahas contoh yang pertama tadi ya. Itu kita akan pelajari contoh yang pertama tadi. Oke. Nah, oke. Kita lanjut. Oke. Nah, definisi kombinatorial. Oke, kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusun objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Jadi kalau kita mau menghitung kan biasanya kita hitung tambah atau kali semuanya gitu ya. Sampai 9. Nah, kalau di kombinatorial nanti enggak, Anda tinggal coret-coret aja yang sama, yang perlu dicoret gitu. Jadi perhitungannya lebih sederhana. Ntar kita akan bahas apa yang dicoret-coret. Ada antara perhitungan yang dicoret-coret. Ya, itu. Nah, contohnya yang biasa kita digunakan di teori kombinatorial itu nomor PIN kartu ATM bank 6 angka misalkan. Nah, dari 6 angka ini, nah ini peluang. Dari 6 angka, berapa jumlah PIN yang dapat dibuat? Nah, kan dari 6 angka ini berapa jumlah PIN yang dapat dibuat? Kira-kira berapa tuh? Angka tadi dari 0 sampai 9. Oke, berarti ada 10. Di sini kita masuk 6 angka. Berarti kalau kita dan angkanya kan kalau ATM itu bisa sama ya. Maksudnya bisa berulang. Nah, kalau bisa berulang nanti kita makainya rumus kombinasi. Gitu. Gimana rumus kombinasi? Rumus kombinasi 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 6 ya. Dikali 6 kombinatorial. Oke, berarti 10 kurangi 6 berapa? 4. Oke. Nah, kombinatorial berapa? Kalau saya mau coret-coret di mana ya, di sini ya, bisa nggak ya? Draw misalkan. Draw. Nah, ini nih. Nah, cara perhitungan ATM gimana tadi? Angka itu ada 0 sampai 9 ya. 10. Kita bisa cuma pakai 6 di ATM kan. Yang di ATM cuma 6 PIN ya. PIN itu ada
6. Oke. Dan ini bisa, berulang gitu ya, dan nggak perlu berurutan, acak gitu ya, acak aja deh, apa pakainya acak. Ini langsung kita contohkan ngitungnya, ada acak. Oke, kita pakai teorinya kombinasi. Berarti kalau pakai kombinasi 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 4, 6 faktorial dikali ini dikali 6 faktorial. Di bawah ini. Jadi hasilnya 10 ya kali 9 kali 8 kali 7. Oke, dikurangi dibagi 4 faktorial. Jadi berapa hasilnya? Hitung sendiri ya. Saya bingung hitungnya, lama panjang ya. Silakan kalau ada yang mau ngitung. 10 kali 9 ini juga sama, 4 kali 2 kali 3 kali 1. Silakan coba hitung. Nanti kasih tahu saya jawabannya berapa. 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi 4 kali 2 4 kali 3 12 kali 2 24 bagi 24. Hasilnya berapa? Ada yang ketemu? Hasilnya berapa? Ada yang ketemu? Bingung menghitungnya. Oke. Hasilnya berapa? Berarti hasilnya itu 210. Jadi ada 210 kombinasi yang bisa digunakan untuk menghack ya password Anda. Gitu. Karena cuma angka doang. Makanya kalau PIN itu sering kan kalau kita ke ATM beberapa bulan sekali gitu, beberapa bulan mungkin ya. Itu sering dipinta untuk mengganti PIN kan itu ya. Mengacak PIN. Ya bayang cuma 210 kali. Ya kalau ada orang yang bisa dapat PIN Anda kan luar biasa. Ya, kalau Anda kemalingan, cuma kan kalau ATM kan di 3 kali percobaan ya langsung keblokir. Nah, tapi ya 210 percobaan. Masih bingung? Tenang, ntar tambah bingung. Apa? Masih bingung? Tenang, ntar tambah bingung kok. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Itu sedikit pemanasan dulu. Kira-kira contoh-contoh soalnya begitu tuh. Ya, ya. Itu menghitung peluang ya. Kalau orang judi kan itu ya, 2 buah dadu dilempar gitu kan, si bandar ngocok 2 buah dadu gitu kan. Krek krek krek. Oh, ya, kan keren ya. Nah, atau kartu gitu kan. Kalau judi kan begitu ya ceritanya. Saya kan nggak pernah judi jadi nggak tahu ya. Main kartu aja nggak bisa saya. Oke, lanjut. Nah, kaidah dasar menghitung. Nah, ada cara menghitung dalam teori kombinatorial, ada teori perkalian, ada teori penjumlahan. Nah, biasanya ini kalau ada kata-kata ya, ini kata-katanya ya. Kalau dan ya, itu biasanya dikali. Nanti di contoh-contoh soal ya. Misalkan tadi bola ya, 2 buah tadi yang kita coba bola gitu ya. Ada 3 buah bola gitu kan, warna merah kuning hijau, ingin ditaruh di 3 buah kotak misalkan ya. Nah, pengen 2 bola ya, merah dan kuning ya, itu terisi dalam satu kotak tertentu. Nah, itu dan tuh. Nah, dan itu biasanya nanti dikali. Nah, nah biasanya kalau ada atau ya, atau misalkan di soalnya itu atau bola kuning dan bola merah tidak boleh terisi berbarengan. Nah, itu biasanya tambah nanti dia. Kalau soalnya dikali dan ditambah. Singkatnya begitu. Jadi menerjemahkan soalnya lebih mudah. Oke, contoh. Nah, Ketua Angkatan Informatika tahun 2018 hanya 1 orang. Nggak mungkin ya ketua angkatan ada 2. Ya.
Ya, gitu. Antara pria atau wanita. Ya, bisa gendernya apapun ya. Mau pria atau wanita, ketua angkatan boleh kan pria atau wanita. Yang nggak boleh kan pria wanita ya. Itu nggak boleh ketua angkatan pria wanita. Nanti susah kalau mau masuk WC. Oke. Selanjutnya, jumlah pria ya ada 65 dan jumlah wanita ada 15. Contoh, berapa banyak cara memilih ketua angkatan? Nah, kalau cara memilih berarti ya kita hanya milih satu. Ya, satu. Berarti hanya kita menggunakan penjumlahan. Tetapi dalam contoh kedua di sini ya, orang-orang datang ke Bapak Rektor, kalau di IRC kan Ibu Rektor gitu ya, protes kenaikan UKT. Nah, sekarang kalau di swasta mah nggak ada UKT ya. Kalau di negeri ada yang namanya UKT. Jadi biaya kuliahnya sesuai dengan pendapatan orang tua misalkan ya, kemampuan. Nah, wakil yang dipilih adalah satu orang pria dan satu orang wanita. Nah, jadi ada disuruh perwakilan tuh dua orang ya. Dua orang disuruh untuk mewakilin mahasiswa. Misalkan di sini ya Roland ya sama Siti Mulda Barkah misalkan ya. Dua orang datang ke Ibu Rektor ya misalkan contoh ya. Nah, pertanyaannya dari dua orang tersebut, nah kan ini ada 65 pria ya, 15 wanita. Nah, berapa cara memilih satu orang lelaki dan satu orang wanita? Ya, maka cara milihnya dikali. Gitu. Kalau UYP wanitanya ada berapa? Halo girls. Manggilnya girls. Di UYP wanitanya ada berapa orang? Waduh, nggak tahu ya. Untuk prodi, Kita semua prodi, Pak. kita aja. Oh, TI Informatika doang 6. ada 6. Laki-lakinya berarti ada 21 ya. Kalau dihitung dari jumlah. Ada 21 berarti 21 kali 6. Berapa tuh 21 kali 6? 21 kali 6 126. Banyak, Pak. Ada 126 kemungkinan memilih perwakilan ya. Gitu. Ya bisa Danu Siti Maulida ya, bisa Kaisa Danu misalkan yang gitulah. Banyak ya cara memilihnya. Nah, ini masih soal yang sederhana ya. Kalau misalkan contoh soal yang lebih rumit lagi, misalkan ya ini misalkan eh dua orang misalkan dari dua orang ini ada satu orang yang nggak boleh ikut milih ya, misalkan eh Dwi Danu nggak boleh ikut mewakili ya karena ngerusuh mulu gitu misalkan ya, takut rusuh misalkan ya, pas demo korektor rusuh gitu ya. Contoh gitu, ini mah contoh aja ya, kalau kenyataannya kan saya nggak tahu ya. Ya misalkan takut ngerusuh, nah ternyata ada satu yang dikecualikan, kayak berarti gimana, dikurangi dari 65 berarti 64 pemilih dikali 115. Nah, itu contoh-contoh teori tentang perkalian dan penjumlahan pada kombinatorial. Nah, ada perluasan kaidah dasar dalam menghitung kombinatorial. Ya, contoh di sini misalkan ada n percobaan, masing-masing dengan PI hasil, maka hasilnya satu kaidah perkalian atau rule of product P1 dikali P2 dikali sampai dengan Pn hasilnya. Nah, dan kaidah penjumlahan rule of sum P1 ditambah P2 sampai Pn. Apa maksudnya? Ya, jadi ada beberapa perkalian dan beberapa penjumlahan ya, bukan hanya satu. Nah, karena tadi kan cuma satu tuh, 65 tambah 15 atau 65 dikali 15 segitu aja. 19 ya. Betul 16 19. Nah, sekarang penjumlahannya itu ditambahkan, bukan hanya satu doang, banyak. Nah, contoh biner. Nah, ini kita udah belajar kemarin ya, 0101 ya.
Kalau udah lupa, wah ini mah. Kalau udah lupa, ya diingat-ingat lagi ya. Gitu. Bit itu ada 8 bit. Kita sering dengarkan 8 bit. Nah, 8 bit. Nah, jika dibentuk panjang string 5 bit dan panjang string 8 bit. Ya. Nah, berapa banyak string yang dapat dibentuk? Ada 20, kalau 5 bit berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Inilah yang dimaksud dengan tadi, teori yang tadi. Jadi perkalian itu hanya enggak satu, bisa sampai PN. Ya, bisa 5 perkalian. Kalau 8 bit itu sama dengan 2 pangkat 8. Yaitu 256. Ini fungsinya buat apa sih? Nih kalau Anda nanti belajar jaringan nih, Tito tuh ya, yang biasa ngoprek jaringan, ini mah udah makanan sehari-hari, konversi biner-biner begini mah. Ya, mau konfigurasi IP itu udah di luar kepala tuh. Ya, 2 pangkat 8 itu untuk IP versi 4. Ya, tipe A, B, C gitu ada tuh. Nah, gitu. Tapi kita nggak pelajari jaringan ya. Contoh aja ini, biasa orang jaringan mau udah tahu ya. Jangan kira ini nggak berguna, ini sangat berguna ya. Kalau Anda mau membagi-bagi jaringan ya dalam perusahaan. Oke. Nah, jadi gitu ya. Contohnya. Nah, atau contoh yang lain. Berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 9999? Ya, termasuk 1000 dan 999 itu 9999 itu sendiri. Nah, semua angkanya berbeda. Yang pertama, yang B, boleh ada angka yang berulang. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Kenapa di sini kita masukkan 4? Oke, di sini ada 4 kan? Ada 4 kan? 1 2 3 4. Ya, ada satuan, ada puluhan, ada satuan, puluhan, ya kan? Ya, ratusan dan satuan, puluhan, ratusan dan ribuan. Oke, betul ya. Ada 3, ada 4. Makanya kita masukkan di sini. Semua angkanya harus beda. Ingat, bilangan ganjil antara 1000 dan 9999 bilangannya ganjil, tapi semua angkanya harus berbeda. Berarti kita masukkan di sini ya. Pertama, posisi satuannya dulu nih. Kita masukin satuannya. Berapa angka yang bisa kita bentuk? Pertama, satuan. Satuannya ada 5 kemungkinan. Kenapa 5 kemungkinan? Ya karena ya ganjil kan cuma bisa 1, 3, 5, 7 dan 9. Kalau ganjil, kalau genap berapa? 0, 2, 4, 6 dan satu lagi 8. Ya. Nah, ada 4, ada 5 ya, semua ada 5. Nah, selanjutnya di angka ribuan. Nah, satuan ada ribuan. Nah, dalam ribuan ya, kemungkinan angkanya ada 8. Kenapa kemungkinan angkanya ada 8? Kenapa? Pertama, di ribuan ya. Ribuan itu kan berarti posisi terakhir ya. Nggak mungkin 0. Nggak boleh, maksudnya di ribuan itu nggak boleh 0. Ya, harus diisi angka. Selanjutnya, karena nggak boleh 0 dan juga ada angkanya itu nggak boleh berulang. Kan harusnya kan ada 10 tuh ya, makanya sisanya 8. Oke, nah ini kenapa di angka ratusannya ada 8? Karena ya sudah dipakai 2. Oke, sudah dipakai 2. Angkanya sudah dipakai 2. Gitu, maka tinggal 8. Nah, untuk yang 7, kenapa posisi puluhannya cuma 7? Ya karena udah dipakai 3. Gitu. Makanya kalau kita buat kombinasinya 5 dikali 8 dikali 8 dikali 7 sama dengan 2240 buah kombinasi ya bilangan ganjil yang bisa dibentuk dari antara 1000 dan 9999. Nah, kalau yang kedua, contoh yang B, boleh ada angka yang berulang. Ya berarti di sini angkanya boleh berulang. Tadi kan nggak boleh. Nah, sama kalau posisi satuannya nggak berubah. Nah, posisi ribuannya kemungkinannya 1 sampai 9 ya, karena nggak boleh 0, ini ganjil.
Oke, ganjil. Ribuannya nggak boleh 0. Oke, ganjil. Ada ini maksudnya nggak boleh 0 ya, nggak bisa 0, 1 sampai 9 aja. Nah, kok bisa 9? Karena kan boleh berulang. Misalkan di sini udah keluar satu, di sini boleh keluar satu lagi. Nah, posisi ratusan, 10 angka karena boleh berulang. Kalau di sini kan nggak boleh berulang dia. 7 angka ini kenapa? Karena udah dipakai 3 angkanya. Makanya dia jadi 7. Kalau di sini boleh berulang jadi tetap 10. Makanya kita jumlahkan jadi 5 kali 9 kali 10 kali 10 sama dengan 4.500. Nah, ini dia password yang tadi. Ya, password yang tadi itu. Contoh, di sini kata sandi. Ya, komputer Anda misalkan ya, panjangnya itu 6 sampai 8 karakter. Pendek loh. Biasa kan password sekarang mah minimal 8 karakter ya. Itu keamanannya diperhatikan ya. Jadi kalau Anda suruh buat password yang susah tuh jangan marah-marah. Nah, semakin sulit password semakin kuat. Ya. Nah, kok kon susah dihafalinnya? Password mah jangan dihafalin, disimpan. Password kok dihafalin. Ya, disimpan. Tinggal diketik kalau mau login nanti. Oke, sistem komputer panjangnya 8 sampai 8 karakter. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Nah, kalau ini huruf besar, huruf kecil nggak dibedakan ya. Berapa banyak kata sandi yang bisa dibuat? Nah, kita hitung dulu kata sandi itu ada berapa. Alfabet itu ada berapa? Karakter alfabet itu ada berapa? Ada 26. Oke, kalau angka itu ada 10. 0 sampai 9. Berarti kalau kita jumlahkan, karena ini kan kombinasi. Gitu. Nah, kalau misalkan huruf besar juga dipakai, gitu, huruf besar dibedain, berarti berapa? 26 tambah 26 tambah 10 berapa tuh jadinya? 36 tambah 26 berapa tuh? 62. Oke, berarti kalau si angka huruf besarnya dipakai, nggak dibedain misalkan ya, atau dibedain ya, itu maka dia menjadi 65, 62 kombinasi. Oke. Nah, kalau misalkan anggaplah tidak dibedakan ya antara huruf kecil dan huruf besar. Maka kemungkinan kata sandi dengan panjang 6 karakter, ya 6 karakter ini ya tinggal dikali aja 36 dikali 6. 36 pangkat 6. Ya, ngitung pangkat ya sekitar seginilah. Ini berapa nih nolnya ada berapa? Berapa juta ini? Berapa juta? 200 juta ya. Nolnya ada 6 ya. 200 juta. Oke, kalau 7 karakter berarti 36 pangkat 7. Ini berapa? 700 juta percobaan ya. 780 juta 780 juta kan ya? Nolnya 3. Oke. Nah, kalau pangkat 8, 36 pangkat 8 berarti kan 8 karakter nih. Kita mau bentuk 8 karakter. Berarti di sini 2 juta. Eh, 3 ini 208 ini 2 billion tuh miliar ya. Oke, 2,8 miliar percobaan ya, yang harus dilakukan gitu. Nah, jadi kalau kita jumlahkan ya seluruh kata sandinya gitu, ya itu sekitar 2,9 miliar buah kata sandi yang bisa dibentuk ya dengan karakter 6 sampai 8. Oke. Jadi kita bisa hitung tuh tadi kan ada apa perkiraannya tuh ya. Kalau kita buat langsung di apa password checker tadi ya. Password strength. Nah, ini kita kalau perhitungannya kayak gini. Perhitungannya kayak gini nih. Nah, jadi password Anda 8 karakter ya, hanya menggabungkan angka dengan huruf ya, itu sudah bisa dipertahankan ya. Kalau mau ngehacknya itu butuh 2 juta 2,8 miliar kali apa istilahnya tuh percobaan ya.
Kalau di komputer tuh ada 2,8 juta miliar kali repetisi gitu, dia pengulangan, pengacakan angkanya. Gitu. Baru dapat tuh. Gitu. Nah, selanjutnya, berapa banyak contoh, berapa banyak bilangan genap yang disusun oleh dua angka? Selanjutnya, berapa banyak bilangan ganjil dua angka dengan setiap angka berbeda? Oke, kita buat dulu. Disusun oleh dua angka. Oke. Bilangan genap disusun oleh dua angka. Kita buat sini dulu dua. Satu, dua. Karena di sini perintahnya dua angka. Bilangan genap disusun oleh dua angka. Oke. Perhatiin. Nah, bilangannya harus genap. Bilangannya harus genap. Berarti sini ada satuan. Kalau dua angka ini satuan ini. Di sini berapa? Puluhan ya, ada satuan, ada puluhan di sini. Oke. Nah, sekarang pertama satuan pertama ini di sini puluhannya ini hanya bisa diisi oleh bilangan genap. Bilangan genap ada berapa? 5. Oke, bilangan genap ada 5. 0, 2, 4, 6, 8. Oke. Nah, ini 5. Nah, satuannya ini ada 9. Oke, bisa 9. Oke. Kok bisa 9? Karena 0 tidak digunakan saat di dalam satuan. Ya, 0 tidak digunakan. Nggak ada satuan 0. Kalau 0 ya 0 koma dong. Ya. Ingat, bilangan genap, bukan bilangan prima atau bukan bilangan ini bilangan genap yang bulat ya. Oke. Nah, selanjutnya yang B. Ya, berapa banyak bilangan ganjil di setiap angka yang berbeda? Bilangan ganjil dua angka dengan setiap angka berbeda. Kita pakai di sini 8. Kenapa? Karena dua angka berbeda. Kalau di sini udah dipakai, di sini nggak boleh dipakai lagi. Gitu. Jadi 0 nggak dipakai, satu angka lagi nggak boleh dipakai karena udah dipakai. Nah, contoh lainnya di sini, dari 100.000 buah bilangan bulat positif pertama, bilangan bulat positif ya. Pertama, berapa banyak ya bilangan yang mengandung tepat satu buah angka? Gitu. Tepat satu buah angka 3, satu buah angka 4, dan satu buah angka 5. Nah, kita gambarkan dulu di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 100.000 buah bilangan bulat positif. Nah, angka 3 dapat ditempatkan dengan 5 cara. Kenapa bisa 5 cara? Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bisa ditempatkan di mana aja nih angka 3. Nah, angka 4 karena angka 3 udah dipakai ya, satu udah menempati satu tempat di sini, maka angka 4 hanya bisa ditempatkan dengan 4 cara karena satu udah dipakai 3. Nah, ada lagi angka 5. Angka 5 juga hanya bisa ditempatkan di satu tempat ya, sisanya. Berarti jadi sisanya tinggal 3 cara. 1, 2, 3. Nah, angka 4 dapat diisi dengan 7 cara. Maksudnya 7 angka lainnya. Oke. Ini kan 4, ibaratkan ini nyusun dari sini. Dari depan lah misalkan ya, atau dari sini lah. 1, 2, 3 ini udah kepake nih. Atau 1, 2, 3 udah kepake nih, sisa 2 ini nih. Oke, nah keempat ini bisa diisi dengan 7 angka lainnya. Nah, kok 7 angka? Ya kan udah dipakai 3 ya. Angka 3 udah dipakai, angka 4 udah dipakai, dan angka 5 udah dipakai. Berarti sisa 7. Gitu. Angka kelima dapat diisi dengan 7 cara, 7 angka lainnya juga. Kenapa 7 angka? Ya karena yang keempat dan kelima, nah, itu tidak disebutkan boleh berulang atau tidak. Gitu. Jadi ya kita hitung, anggap aja boleh berulang. Ya, jadi jumlahnya ya sekitar segini kalau kita kalikan. Oke, nah contoh lainnya. Ada huruf A, B, C, D, E, F. Berapa jumlah susunan 3 huruf? Jika kita mau bentuk 3 huruf susunan, ya 3 huruf. Jika A, tidak ada huruf yang diulang. Kayak kita lihat, tidak ada huruf yang diulang. Berarti kita mau susun 3 huruf nih. Di sini 1, 2, ya ini 1, 2, 3.
Nah, ada 3 anggap sini ada 3 huruf ya. Nah, kita mau susun 3 huruf, itu dari 6 huruf ini, ya. Nah, kalau tidak boleh ada yang terulang berarti ya 6, 5, dan 4 karena nggak boleh ngulang. Ya misalkan di sini 6 A, B, C, D, E, F, maka misalkan F di sini nggak boleh ikut lagi, gitu. Di sini E nggak boleh ikut lagi, karena nggak boleh berulang. Nah, selanjutnya tidak boleh ada huruf yang berulang. Nah, kalau boleh ada yang huruf berulang berarti semuanya ikut 6 kali 6 kali 6 atau 6 pangkat 3. Nah, tidak boleh ada huruf yang diulang. Ya sama nih kasusnya kayak ini. Nggak boleh ada huruf yang berulang. Tetapi, ada tapinya nih. Huruf E harus ada. Nah, gimana dong cara menyelesaikannya? Huruf E-nya ini harus ada. Berarti, berarti gimana? kita hilangin dulu nih satu. Itu kan udah kita pisah tuh. Satu. Nah, berarti tinggal 5 ya. Kita bisa menyusun 5 ya dan 4 aja. Oke, 5 ya. Jadi susunan ketiga ya ini kita taruh lah, angka di sini udah ada nih. Misalkan kita tulis di sini ya. Udah ada tuh. Ya, udah Sisa sisa 2 lagi nih di sini. Kita mau isi apa? Nah, di sini kita bisa isi berarti 5 huruf lainnya. Di sini kita bisa isi 4 huruf lainnya. Nah, gitu. Tinggal dikalikan dengan 3. Gitu. Kenapa? Ya karena kita mau bentuk 3 jumlah susunan 3 huruf. Selanjutnya yang terakhir boleh ada huruf yang berulang tapi huruf tetap harus ada. Nah, berarti ya tinggal dikalikan aja seperti ini. Ya. Tapi huruf harus ada gitu. Tapi ini boleh berulang. Kalau boleh berulang kan seperti ini tadi ya. 6 kali 6. Nah, di sini kan udah harus ada tetap satu. Berarti di sini 5 kali 6 udah menempatin satu. Nah, di sini 5 kali 5. Oke, ini logika-logika sederhana aja. Selanjutnya, misalkan tentukan banyak cara pengaturan agar 3 orang mahasiswa prodi teknik informatika, ya, 4 orang mahasiswa teknik kimia, 4 orang mahasiswa teknik geologi, dan 2 orang mahasiswa farmasi dapat duduk dalam satu baris. Sehingga eh, mereka dari prodi yang sama dapat duduk berdampingan. Oke. Jadi misalkan mau wisuda nih ya, duduknya berdampingan gitu ya. Nah, jawabannya maka ada berapa cara? Ya. Ada 4 cara. Ya. Artinya ada 4 faktorial cara menempatkan kelompok prodi mahasiswa dalam susunan. Oke, masing-masingnya 3 cara ya. Informatika 3 cara gitu. Teknik kimia 4 cara gitu. Geologi 4 cara dan 2 farmasi. Ya, 2 cara farmasi. Oke. Nah, ini kenapa 4? Ya, karena di sini ada 4 cara penentuannya. Ini bagian dari R. Nanti ada anggota N, ada anggota R ya. Nah, ini dia N, jumlah keseluruhan cara yang bisa dibentuk ada 4. Ya, kenapa? Karena di sini paling banyak ada 4. Gitu. Karena kita kan ingin nyusun orang nih, bangku, kita susun bangku. Nah, kita pengen setiap prodi itu berdampingan, berarti kan paling banyak 4. Nah, ada 4 prodi kan di sini ada 4 prodi. Satu, IF, kimia, geologi, dan farmasi. Ada 4 kan prodinya. Nah, berarti 4. Tinggal kita masukin tuh. Satu yang ini 3 orang, 4 orang, 2 orang, 4 orang dan 2 orang menjadi faktorial. Nah, silakan dihitung sendiri hasilnya berapa. Yang ini tinggal hitung 4 faktorial, 3 faktorial, ya. Bisa dihitung sendiri. Jadi itu ya. Pertama, ini N-nya. N-nya itu jumlah prodi yang duduk ada 4. Jumlah prodi yang duduk. Nah, di sini setiap prodinya. Oke, lanjut. Nah, salah satu cara menyelesaikan
teori kombinatorial salah satunya dengan prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, ini pernah kita bahas sebelumnya ya di bagian eh, teori fungsi ya. Oke, kita pernah bahas nih di sini. Nah, sekarang kita bahas lagi. Nah, contoh ya yang tadi ya, setiap byte disusun oleh 8 bit. Nih, kalau yang jaringan pasti tahu ya, 1 byte itu sama dengan 8 bit. Disusun oleh 8 bit. Kalau Anda memori itu dihitungnya byte apa bit? 2 gigabit, 2 gigabyte. Memori Anda 2 gigabit, 2 gigabyte. Memori Anda 2 gigabit, 2 gigabyte. Yang benar. Bingung. Byte ya, 2 gigabyte. Kita coba selesaikan ini ya. Berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11? Oke, kita ini 8 bit ya. Kita lagi bahas 8 bit. Berarti sini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita punya 8. Ya. Ingin diawali oleh 11 dan diakhiri oleh 11. Nah, kita buat dalam bentuk himpunan. Himpunan A ya sama dengan 11 ya sampai titik-titik-titik sampai akhir. Himpunan B diakhiri dengan 11. Nah, itu irisannya ya himpunan byte yang berawal dengan 11. Oke, berarti irisannya ya 11 dan diakhiri dengan 11. Maka himpunan byte yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan 11 itu kalau kita hitung misalkan A ya, sama dengan 2 pangkat 6 berarti 20, berarti 64. Kenapa 6? Ya, sisanya 6 kan? Ya, 2 pangkat 6. B juga sama, 2 pangkat 6. Sedangkan ini ya, yang terjadi irisan dia 2 pangkat 4. Kenapa? Ya, karena tinggal dicari 4, berarti 16. Nah, tinggal kita jumlahkan aja. 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 6 dikurangi 16 sama dengan 112. Kok ribet amat pengerjaannya? Nah, ini salah satu cara aja. Ya, nanti ada cara yang lebih mudah. Ini salah satu cara kita menyelesaikan masalah kombinatorial dengan prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, kalau Anda lebih suka yang ini ya boleh kerjain pakai yang ini. Nah, sekarang kita mau bahas permutasi. Oke. Permutasi. Berapa jumlah? Contoh, saya punya 3 buah bola. Merah, biru, dan putih. Oke. Dan ada 3 buah kotak. Kotak 1 atau yang pertama, kotak kedua, dan kotak ketiga. Oke. Berapa jumlah urutan berbeda? Ingat berbeda ya. Nah, itu. Yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut. Nah, permutasi ini mementingkan atau bukan mementingkan apa disebutnya? Mengharuskan urutan. Kalau satu udah dipakai, misalkan merah biru itu nggak boleh dipakai lagi merah biru lagi. Nah, harus berurutan. Itu permutasi. Nah, kalau kita gambarkan ya seperti ini urutannya. Merah, biru, putih. Kotak 1 misalkan ini kotak 1 merah, biru, putih. Nah, di kotak kedua kita bisa gabungkan biru, putih, merah, putih, dan merah, biru. Nggak boleh ada yang sama nih. Ya, di sini nggak ada yang sama semua kan, beda-beda tuh. Biru, putih, merah, putih, dan merah, biru. Nah, di kotak ketiga kita bisa balik lah misalkan ya. Putih, biru, putih, merah, biru, merah. Nah,
Jumlah kemungkinan dari urutan tersebut, kita lagi mau mengurutkan nih, permutasi. Ya, untuk penempatan bola ke dalam kotak adalah 3 faktorial. Ya, karena ada 3 cara. Ya, nggak boleh diulang lagi. Berarti 3 kali 2 kali 1 atau sama dengan ada 6 cara, ada 6 urutan gitu yang dasar kita buat ya untuk memasukkan 3 bola ke dalam 3 kotak. Jika menggunakan teori permutasi. Oke, selanjutnya definisi 1. Apa itu permutasi? Permutasi adalah jumlah urutan berbeda. Ya, jadi urutannya itu harus berbeda dari pengaturan objek-objek. Nah, permutasi merupakan bentuk khusus kaidah aplikasi kaidah perkalian. Ya, jadi sebenarnya permutasi ya perkalian. Kayak tadi kan makanya tadi n faktorial tuh ya. Ya, 4 3 faktorial tadi kan 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, dipersingkat penulisannya menjadi faktorial. Ya makanya bentuk khusus dari kaidah perkalian. Nah, contoh misalkan di sini jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek. Urutan kedua dipilih dari n-1 objek. Urutan ketiga dipilih dari n-1 min 2 objek sampai seterusnya urutan terakhir dipilih dari 1 objek yang tersisa. Nah, gitu. Menurut kaidah perkalian permutasi dari n objek adalah n dalam kurung n-1 dikali n-2 sampai sampai 2 dikali 1 sama dengan n faktorial. Seperti rumus yang tadi. Apa ini? Bentuk-bentuk apa? Nah, kita pelajari contohnya aja biar nggak bingung bentuk apa ini. Nah, contoh ini ya. Berapa banyak kata yang terbentuk dari huruf-huruf kata hapus? Nah, ada berapa kata yang bisa dibentuk? Nah, kita bisa pakai 2 cara. Bisa pakai cara perkalian pertama ya, sum of product tadi, ya perkalian ya tadi di awal, produk ya teori perkalian. Nah, kalau kita bisa lihat nih huruf ada berapa? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita buat 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita buat dulu tuh 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 di sini. Hapus gitu. Berapa banyak kata yang bisa terbentuk? Ya tinggal dikalikan aja. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 berarti 120 kata. Nah, kalau lebih gampangnya lagi tinggal pakai 5 faktorial. 5 faktorial itu sama dengan ini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dipersingkat menjadi 5 faktorial. Nah, contoh lagi, berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Ya, kalau menggunakan teori permutasi sama dengan 25 faktorial. Oke. Nah, permutasi ini berkaitan dengan mengurutkan ranking. Ya, ada urutannya. Ada urutan, ada rankingnya. Gitu. Nanti kalau kombinasi itu tidak perlu ada urutan, tidak perlu ada rankingnya. Nah, sedangkan permutasi ini terikat dengan urutan dan ranking. Gitu. Jadi nanti kalau Anda ketemu soal-soal, mungkin ada yang mau daftar CPNS gitu kan, atau mau daftar perusahaan-perusahaan gitu. Kalau ketemu soal-soal permutasi dan kombinasi gini, lihat aja nih. Apakah soal-soalnya nanti mengurutkan ya atau nanti soalnya membentuk lingkaran misalkan ya. Berapa banyak orang yang bisa dipilih duduk gitu dari perwakilan gitu. Nah, itu pakainya kombinasi nanti. Contoh lain ya, permutasi R dari N elemen. Nah, kalau tadi kita bahas ini ada hanya permutasi dari N. Nah, 1, N, N. Nah, sekarang ternyata ada permutasi R dari N elemen. Ya. Jadi ada 6 buah contoh ya, ada 6 buah bola yang berbeda warnanya. Ya, dan 3 buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi oleh 1 buah. 1 buah bola. Oke.
berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut. Nah, permutasi R dari n elemen. Ya, berarti ini kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bola. Ya, urutannya berbeda, ingat ya. Urutan berbeda. Ini ciri-ciri permutasi begini nih. Ya, urutan berbeda. Ya, entah itu ciri-ciri dari permutasi, soal-soal permutasi. Nah, berarti kotak satu dapat diisi oleh salah satu dari 6 buah bola. Oke. Ini kotak satu bisa diisi 6 buah bola. Nah, kotak 2 itu diisinya cuma bisa oleh 5 bola. Loh, kenapa berkurang? Ya karena sudah dipakai di kotak satu. Misalkan ya merah udah nggak boleh dipindah lagi. Nggak boleh sama. Ya, nggak boleh. Harus berurutan. Nggak boleh berulang. Nah, kotak ketiga ya lebih sedikit lagi. Berarti hanya bisa diisi oleh 4 buah bola. Nah, maka kalau kita simpulkan di sini, ya, jadikan rumus permutasi, berarti di sini ada 6 faktorial. 6 faktorial berarti 6 dikali 5 dikali 4. Nah, ada namanya teori perampatan. Ada n buah bola yang berbeda warnanya dan r buah kotak. R lebih kecil atau sama dengan n, lebih kecil sama dengan n. Maka ya, ini nanti dibaca sendiri aja ini ya rumus-rumusnya. Nah, oke. Ada rumus permutasi lainnya. Permutasi R tadi kan kita hanya satu ya. Pembahasan rumusnya masih simple. Nah, sekarang definisi yang kedua. Ya, permutasi R dari N. Ini rumus permutasi R dari N. Elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen dengan R lebih kecil sama dengan N, yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada yang sama. Oke, perhatikan urutan tidak ada yang sama dalam setiap kemungkinan. Ya, tadi ada 6 buah bola mau masuk ke 3 kotak. Ya, maka ya, dalam kotak 1 bisa 6, kotak 2 bisa 5, dan kotak 3 bisa 4. Gak boleh sama urutannya. Ya, kita langsung ke contoh soal aja. Nah, perhatiin rumus ini ya nih. Nah, ini nih. N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Ya, kita lihat. Nah, berapa jumlah kemungkinan membentuk bilangan 3 angka dari 5 angka berikut? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti kalau kita mau buat dengan kaidah permutasi, ya, yang pertama ya, kalau kita mau buat contoh yang pertama nih, dengan kaidah permutasi di mana tidak boleh ada pengulangan, ya maka tinggal kita buat 5 angka ya, N seluruhnya, jumlah keseluruhan ya 5 angka membentuk 3 angka, 3 bilangan yang membentuk susunan 3 bilangan. Berarti kita buat rumusnya permutasi P 5,3, atau kalau kita buat rumus yang tadi ya 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 sama dengan ya 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 berapa? 5 kali 4 20 kali 3 60. Gitu. Nah, yang kedua boleh ada pengulangan angka. Nah, kalau ada pengulangan angka, maka dia tidak bisa diselesaikan dengan rumus permutasi. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, permutasi itu tidak boleh berulang. Ya, ada peringkatnya. Kalau ada pengulangan maka dia tidak bisa diselesaikan dengan rumus permutasi. Ya, cukup dengan kaidah perkalian biasa aja. Itu 5 kali 5 kali 5 itu 5 pangkat 3 sama dengan 125. Ya, karena dia tadi ya dari 5 angka ini ingin dibentuk disusun menjadi 3 bilangan.
Contoh, ini yang sering juga ada di dunia kita, ya. Kode buku di perpustakaan, panjangnya 7 karakter. Nah, ada yang pernah ke perpus di sini? Perpus CRC pernah? Nggak pernah? Di SMA pernah ke perpustakaan? Nggak pernah juga. Di perpustakaan di Indonesia adalah tempat paling terseram. Karena tidak berpenghuni. Sepi banget perpus itu. Ya, kalau di luar negeri, perpus itu tempat paling rame. Di kampus-kampus itu. Oke, kita lihat sini. Kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7 karakter. Atau kode buku-buku kita deh di belakang ya. Ini kode-kode buku kayak gini nih. Ya, kita kan punya buku tuh ya. Buku-buku tulis. Ada ISBN-nya tuh. Misalkan panjangnya 7 karakter. Terdiri dari 4 huruf berbeda. Dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Nah, gimana penyelesaiannya? Lah kok begini? Dari mana ini angka 26, di mana ini angka 10? Kayak kita balik lagi ke sebelumnya, ya. Karakter itu ada berapa? Ada 26. Oke. Nah, dari 26 karakter ini si kodenya ini, kode bukunya terdiri dari 4 huruf berbeda. Berarti yang dipakai dari 26 karakter itu hanya 4 huruf, berarti 26,4 permutasinya. Oke. Nah, ini nih. Dikali permutasi 10,3. Kenapa? Karena dari angka itu kan 0 sampai 9 ya, berarti 10 diikuti dengan 3 angka. Ya, hanya dipakainya 3, berarti 10,3 tinggal kita kalikan aja. Ya, 26, nah, silahkan kalau ada yang mau menghitung bisa menggunakan kalkulator, tapi saya malas ngitungnya. Waktunya juga terbatas waktu kita ya, nggak perlu hitung-hitung beginilah. Yang penting kita tahu paham logikanya. Ya, perhatikan karakter ada 26 yang dipakai hanya 4. Oke, angka ada 10 yang dipakai hanya 3. Dan masukkan permutasinya. Nah ini. Sebuah mobil mempunyai 4 tempat duduk. Oke, anggap ini Mercy lah ya. Ada 4 duduk ya gitu misalkan. Ya. Nah, kalau Losbak kan cuma 2. Ya. Nah, Mercy misalkan atau mobil-mobil ya Honda Civic misalkan itu ya. Tahu apalagi yang BMW misalkan, tahu Jaguar yang dua pintu ya. Kalau Honda atau Camry gitu kan, Toyota mah ya, yang luxury-luxury gitu. Nah, sebuah mobil mempunyai 4 tempat duduk. Ya, ada 4 tempat duduk. Nah, berapa banyak cara 3 orang didudukkan jika diandaikan satu orang harus duduk di kursi? Kayak jadi ceritanya Anda mau main gitu ya, hanya 3 orang pakai mobil Mercy. Wah, gila kan, orang kaya biasa ya. Nah, kalau masuk kan berarti Anda hanya 3 orang ya, berarti harus satu harus jadi supir dong. Ya, parah banget ya, udah mobil Mercy nggak punya supir. Ceritanya kan mau main ya, main makan nggak perlu pakai supir ya, nggak seru kan ya main kalau ada yang jagain. Nah, misalkan ya, jadi cuma bertiga nih ceritanya. Nah, kira-kira berapa banyak sih tempat duduk yang bisa diisi? Gitu. Nah, berapa banyak tempat duduk yang bisa diisi oleh 3 orang dan salah satu orang harus jadi supir? Nah, simpelnya kalau di sini kan, ya, 3, kita permutasinya 3 dulu kan, 3, ya itu 3 orang, kita punya 3 orang, gitu. Permutasinya, ya 3, dari 3 orang ini hanya 2 yang bisa, duduk di tempat ini, gitu. Hanya 2 orang yang bisa duduk, sana satu udah ada di supir. Berarti 3 kali permutasi 3,2, atau berarti hasilnya adalah 18. Oke. Semoga logikanya Anda dapat. Nah, sekarang kita mulai masuk kombinasi. Kita percepat. Kita nggak ada istirahat ya. Jadi biar waktunya mantap.
Silakan yang mau ambil kopi dulu ya. Oke, kita lanjut kombinasi. Kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi ya, gitu. Jadi kombinasi bentuk yang lebih khusus dari permutasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan. Oke. Tadi urutan itu wajib kalau di permutasi. Nah, tetapi pada kombinasi urutan itu diabaikan. Gitu. Nah, contoh-contoh lain permutasi itu eh berapa cara memilih, misalkan ya berapa cara memilih ketua ya organisasi. Nah, gitu. Kan nggak mungkin ketua ada dua ya. Gitu. Atau berapa cara memilih eh juara satu 2 3 dari 10 besar misalkan. Nah, itu permutasi tuh. Juara satu 2 3 dari 10 besar misalkan. Kan nggak mungkin satu 2 3 ada 6 orang gitu kan. Ya cuma 3 orang. Nggak mungkin ketukar juga antara satu 2 dan 3. Nah, itu diperhitungkan. Nah, kalau kita bertemu soal-soal yang seperti itu pasti menggunakan permutasi. Nah, kalau kombinasi urutan itu tidak diperhitungkan. Contoh memilih perwakilan tadi ya. Itu kombinasi itu. Kan perwakilan mau bebas ya. Gitu. Mau bolak-balik juga boleh. Nah, selanjutnya kita contoh ya. Misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama dan 3 buah kotak ya. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 buah bola. Ya, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah ini masih menggunakan teori permutasi gitu. Nah, ini susunan nih. Makanya di sini kita lihat ada susunan. Ada 2 bola yang warnanya sama, ya, warnanya sama nih. Jadi udah mulai masuk cara kombinasi. Berarti kan nggak beda kan ya. Pokoknya kalau bolanya beda, ya berarti boleh masukinnya satu-satu. Karena dia sama apa beda. Kalau ini sama bolanya, jadi bebas. Kita masukinnya mau yang mana aja. Nah, makanya kita pakai cara kombinasi. Ya, warnanya sama, sekali lagi warnanya sama. Kalau warnanya beda, itu dia masuknya permutasi. Oke. Maka di sini kita gunakan cara permutasi ya. Hasilnya adalah 3. Singkat ceritanya jadi 3. Silakan bisa dihitung. Nah, kalau kita lihat tabel di sini ya. Ini kalau permutasi kan seperti ini ya. Nih, 1 2 3 1 2 1 2 kalau kombinasi seperti ini 1 2 2 2 3 2 3 1 dan 3 1 dan 3 yang sama sehingga ada 3 cara ya untuk memasukkan 2 bola ke dalam 3 kotak tersebut. Oke, nah sekarang bila sekarang jumlah 3 bola 3 dan jumlah kotaknya ada 10, ya maka jumlah cara masukkan bola ke dalam kotak adalah misalkan tadi 10 faktorial dibagi 7. Kenapa 7? Karena tadi ya dikurangi dulu ya 10 dikurangi 3 dengan 7 faktorial. Hasilnya ya silahkan dihitung sendiri. Karena ada 3 faktorial cara memasukkan bola yang warnanya sama. Nah, dari gambaran yang tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan tentang rumus ya kombinasi. Jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak adalah rumusnya digambarkan sebagai berikut ya. R faktorial ya dikali dalam kurung N dikurangi R faktorial ya. N dibagi fungsi ini. Oke. Nah, kita langsung saja ke contohnya ya. Nah, kita cara bacanya dulu. C ya, N, R ya, sering dibaca dengan N diambil R. N diambil R. Oke, cara bacanya begitu ya. C, N diambil R. Artinya R objek diambil dari N buah objek. Kita langsung masuk ke definisi yang ketiga. Kombinasi R elemen dari N elemen atau C, N diambil dari R
adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut. R elemen yang diambil dari N buah elemen. Oke, tidak berurutan. Nah, cara menginterpretasikannya seperti apa? Misalkan di sini C, N diambil dari R, ya, adalah banyaknya himpunan bagian terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Contohnya A sama dengan 1, 2, 3 nih. Misalkan jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen. Nah, 1 dan 2 ini sama dengan 2 dan 1. 1 dan 3 sama dengan 3 dan 1. 2 dan 3 sama dengan 3,2. Nah, dalam kombinasi ya, ini diperhitungkan urutan tidak diperhitungkan. Oke, makanya sama. 1 dan 2 ya sama dengan 2 dan 1. Di permutasi nggak bisa begitu. Kalau udah ada 1 2 selanjutnya nggak boleh 2 1 lagi. Oke. Nah, contoh perhatikan cara memilih R buah elemen dari buah elemen tapi urutan elemen dalam susunan hasil pemilihan tidak penting. Selanjutnya kita langsung masuk contoh aja. Berapa banyak cara membentuk panitia? Nah, ini biasanya contoh-contoh soal kombinasi nih. Cara membentuk panitia, cara duduk di lingkaran ya, cara membentuk eh biasanya cara membentuk gini ya, komisi, panitia, komite, terus apalagi banyak lah model-modelnya membentuk-membentuk gitu orang. Biasanya di soal-soal kombinatorial atau kombinasi. Yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Panitia atau komite adalah kelompok yang tidak terurut, artinya setiap orang dalam panitia punya kedudukan yang sama. Nah, jadi kalau kita membentuk panitia, ini bukan bentuk susunan organisasi panitia ya, tapi membentuk panitia. Memilih panitia dari 25 orang itu. Beda membentuk ketua dari 5 orang ya, tapi ini memilih 25 itu 5 anggota gitu. Nah, mau A ya, kenapa? Itu kita misalkan di sini ya, 5 orang yang dipilih adalah A, B, C, D, E. Maka urutan penempatan masing-masing panitia tidak penting. Ya. Mau A, B, C, D, E ya. Mau A, B, A, C, D, B, A, C, E, D, A, D, C, E, B ya sama aja. Nggak penting. Urutan-urutan itu tidak penting di kombinatorial. Tidak dipentingkan. Nah, banyaknya cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 orang anggota adalah 25 diambil dari 5. Nah, hasilnya adalah 53.130 cara. Kita percepat. Nah, di antara 26 orang mahasiswa teknik informatika angkatan 2024, berapa banyak cara membentuk sebuah perwakilan yang beranggotakan 5 orang? Sedemikian sehingga mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya. Ya, berarti si A ini selalu masuk nih. Kita garis bawahi. Contoh si A selalu masuk. Mahasiswa yang bernama A tidak termasuk di dalamnya. Oke, ini kan Anda ya 26 27 ya berarti ya. Oke, kita masukin. Amin, ya Allah. Ya, kita masukin ini di 27, kita ganti orangnya. Di antara 27 orang mahasiswa teknik informatika angkatan 2004, berapa banyak cara membentuk sebuah perwakilan yang beranggotakan 5 orang? Misalkan ada perwakilan ingin pengmas lah, misalkan pengabdian masyarakat ya. Nah, dari 27 ini ingin dipilih 5 orang nih ikut pengmas. Ceritanya milihnya acak ya, menggunakan teori kombinasi nih. Gimana kira-kira cara milihnya? Nah, ada. Nah, tapi di sini ada keterangan lanjutan. Mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya. Siapa di sini yang namanya depannya A? Ya, demand banget ya, harus selalu ada dalam setiap kepanitiaan. Hmm. Oke, siapa nih? Ada banyak lagi namanya A di sini. Ada 3 orang ya. Nah, oke, nah si mahasiswa bernama A ini
selalu termasuk pengen termasuk dalam panitia, dia harus ada. Nggak ada dia, nggak boleh ada panitia. Buset ya, serem banget ya. Selanjutnya, mahasiswa bernama A ini tidak termasuk di dalamnya. Artinya tidak termasuk di dalam, eee, 5 orang ini. Nah, selanjutnya sampai akhir silahkan nanti dibaca ya. Nah, kita coba selesaikan satu persatu. Nah, mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya. Berarti, ini belum saya rubah ya, masukkan A ke dalam perwakilan. Oke, berarti kan A ini selalu dalam perwakilan. Nah, maka hanya tersisa berapa? 20, tadi kan ada 27 ya, 26 orang. Oke. Ini kita ganti lagi 26. Dari 26 orang ini dipilih 4 anggota perwakilan lainnya. Kok cuma 4? Kenapa cuma 4? Karena ya udah ada si A. Si A ini pasti ada. Gitu. Jadi cuma 4, satu kursi untuk si A. Ya, yang lain sisanya. Nah, jadi kalau kita buat ya kombinasinya ya kombinasi 9 dan 4. Ada 9,4 cara kombinasinya. Sehingga terdapat satu kali kombinasi ya 9 dan 4 ya, atau kalau kita jumlahkan ya kombinasi 9,4 itu 126 cara untuk membentuk perwakilan yang beranggotakan 5 orang ya, sehingga A selalu termasuk di dalamnya. Oke. Gimana perhitungannya? Gimana perhitungannya? Kalau kita lihat rumusnya, balik lagi rumusnya. Nih, kita copy aja rumusnya. Oke, kita masukin ke sini. Gimana perhitungannya? Jadi kalau kita draw gitu ya di sini. Ya, gimana? Jadi perhitungannya 9,4 berarti 9 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 9 dikurangi 4 faktorial. Berarti di sini 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 ya. Nah, di sini ada 4 faktorial. Pokoknya cuma 4 faktorial lah, ini kan dicoret nanti. 9 dikurangi 4, 5. Ini dicoret dengan ini kan ada 5 ke belakang ya. Ini coret. Berarti tinggal 9 kali 8 kali 7 kali 6 dibagi 4. Hasilnya adalah 126. Sama dengan yang contoh yang B juga. Ya, tidak berbeda, sama contoh yang B itu sama. Oke. Cuma ada perbedaan sedikit. Perbedaannya adalah kalau tadi A itu harus selalu ada. Nah, sekarang A tidak termasuk di dalamnya. Gitu. Berarti tetap masih ada 5 slot yang kosong. Bukan slot judi ya, slot pemilihan yang kosong. Karena si A ini tidak boleh ikut di band ya, si A ini di band. Ya, cheating nih si A. Bisa masuk terus dia. Maunya ikut anggota terus. Bedanya adalah ini. Nah, kok tetap 126 hasilnya? Memang 126. Kalau nggak percaya Anda hitung aja seperti tadi ya. Cara perhitungannya. Biar Anda paham, hitung-hitung sendiri tadi. Nah, sekarang kasus yang ketiga adalah mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya. Tetapi B tidak. Ya, siapa mahasiswa bernama B di sini? Ada nggak yang namanya B? Nggak ada yang namanya B ya. Untung nggak ada yang namanya B. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, mahasiswa bernama A itu selalu ada, tapi B itu nggak pernah ada. Ya, berarti kita buat di sini ya N-nya, N-nya itu 8. Kenapa? Tersisa 8 orang, tersisa kok 8 lagi. Nah, ini kita belum hitung ya. Nah, silakan nanti Anda hitung sendiri dari 26
Bisa berarti 26, ini 27, sini ini 2, 6. Ini hasilnya berapa? Silakan Anda cari tahu sendiri. Oke. Nah, contoh ini kita nggak usah ubah lah ya. Misalkan kita nggak mau ubah inilah, tetap aja nilainya segini. Sisanya 8 orang. Kenapa sisanya 8 orang? Ya karena A udah terlalu termasuk di dalamnya nih. Nah, selanjutnya B itu nggak ikut. B nggak ikut. Jadi tinggal 8 orang. Nah, pilih 4 perwakilan. Kenapa jadi 4 perwakilan? Karena di sana selalu ada ini nih si A. Karena udah ada A yang punya satu slot kosong untuk dirinya sendiri. Nah, makanya di sini kombinasi 8 di koma 4. Berarti ada 70 cara untuk membentuk perwakilan. Nah, sekarang kasusnya beda. Mahasiswa bernama B selalu termasuk di dalamnya tetapi A tidak. Ini sama. Sama dengan yang C sebelumnya. Hanya terbalik. Tadi mah B yang nggak ada, sekarang mah B yang selalu termasuk. Dan si A ini tidak termasuk. Nah, sekarang mahasiswa bernama A dan B termasuk di dalamnya. Berarti 2. Ya, di sini tadi kan 5, jadi tinggal 3 dikurangi. Karena ada 2 slot yang sudah dipatenkan oleh si A dan si B. Nah, makanya tinggal kalau kita hitung kombinatorialnya 8,3 adalah 56. Nah, sekarang yang keenam, F setidaknya salah satu dari mahasiswa bernama A atau B termasuk di dalamnya. Apa ini maksudnya? Ya, jadi A atau B termasuk di dalamnya. Nah, ini teori inklusi yang sudah kita bahas. Atau. Nah, ini nih atau. Nah, nanti ataunya kita di teori ini. Oke, irisannya ya. Nah, gimana caranya? Kalau kita menggunakan cara yang biasa ya, cara kombinasi biasa, ya sudah kita tinggal jumlahkan aja sebenarnya yang tadi. Ya kan udah ada tuh yang sebelumnya ya. Jumlah cara bentuk perwakilan sehingga A termasuk ke dalamnya. Nah, pertama A termasuk dalamnya, lalu B termasuk dalamnya, tinggal yang C ya. Dimana ya, mahasiswa bernama A dan B termasuk di dalamnya. Sekarang yang kedua-duanya gitu. Karena yang ditanya dari sini adalah salah satunya ini masuk. Gitu. Salah satunya masuk. Nah, tinggal dijumlahkan saja. Berarti ada 196 cara. Atau kalau mau yang lebih logik lagi ya kita buatlah dengan prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, X jumlah cara membentuk perwakilan yang menyertakan A misalkan ya. Y jumlah cara membentuk perwakilan yang menyertakan B ya. X irisan Y-nya jumlah cara membentuk perwakilan yang menyertakan A dan B. Oke. Nah, maka hasilnya kita bisa lihat ya, 126 ini sama udah kita hitung sebelumnya, sama seperti yang atas, cuma bedanya sama seperti sebelumnya ini kita sudah sebutkan ya. Hasilnya nih yang ini 126, di sini 126 juga tadi ya. Nah, tinggal tadi dikurangi 56. Ya, 56 sama masih yang ini. Oke. Nah, contoh lagi. Kita banyak contoh banget nih. Gak keras ya udah jam 8 lebih 5 nih. Kita banyak banget bahas contoh-contohnya nih. Oke, dalam satu kelompok terdapat 6 orang. Ya, jika 2 orang di antaranya akan melakukan presentasi di depan kelas, berapa banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut? Ya. Oke, karena di sini 2 orang yang dipilih tidak memperhatikan urutan.
bebas dong ya kalau misalkan kayak lagi nih, kalau soal-soal kayak gini nih, membentuk kelompok, memilih kelompok dalam 2 orang, nah ini biasa soal-soal kombinasi nih, ya, udah pasti kombinasi. Berarti ada 6 orang dalam satu kelompok. R-nya 2, ya tinggal kita hitung aja sama dengan 15. Nah, contoh lagi nih, yang sering nonton bioskop nih, gelap-gelapan. Di sampingnya biasanya siapa kalau nonton bioskop gelap-gelapan? Si Danu Pak nontonnya juga sama si Danu cowok. Nah, sampingnya Danu. Wah, rusuh dong sama Danu mah. Ada. Sambil jualan popcorn, Pak. Hah? Popcorn? Nggak ada popcorn. Ada popcorn. Tahu si Danu apaan sih? Soalnya sambil ngunyah ini lagi, Pak. Nah, selanjutnya, kursi-kursi di sebuah bioskop ya itu terdiri dari 10 buah kursi. Emang ya gitu 10 baris ya? Saya nggak pernah ngitung sih. Banyak lah, nggak mungkin 10 baris. Banyak kursi-kursi di bioskop. Masa cuma 20 sih? Kan ada 2 baris ya. Masa cuma 20? Dipisah sama tangga kan? Kayaknya apal banget ya posisi bioskop ya. Padahal saya jarang nonton ke bioskop, udah nggak pernah lagi. Males, ada Netflix soalnya. Jika bioskop dalam nah, berapa banyak cara mendudukkan 6 orang penonton pada satu baris kursi? Nah, jika bioskop dalam keadaan terang berarti kan kelihatan nih. Kalau warna kan tadi udah beda ya, merah, kuning, hijau, kelihatan nih ya. Yang pakai kerudung, yang kain panjang, putih, mata melotot, merah, oh itu mah kuntilanak ya, salah. Nah, yang kelihatan kan yang perempuan, yang laki-laki, ya itu kan kelihatan kalau terang. Kalau gelap kan biasanya aneh-aneh ya, nggak kelihatan maksudnya aneh-aneh. Jika bioskop dalam keadaan gelap, nah keadaan gelap berarti kan orang-orang tuh nggak kelihatan, berarti kita pakai teori kombinasi. Kalau pakai permutasi, ya tinggal kita buat aja permutasi. Nah ini yang sebelumnya ya. Nah kalau pakai kombinasi, ya berarti tinggal kita buat pakai rumus kombinasi. Oke, nah seperti ini. Itu cara membedakan permutasi dan kombinasi. Ini ada latihan lain, tapi kita nggak usah bahas yang nomor 2 ya, panjang, nggak selesai kita nanti belajarnya. Selanjutnya kita langsung bahas nomor 3 aja nih, yang pendek-pendek. Berapa banyak cara membentuk sebuah panitia yang beranggotakan? Nah, kalau udah berbentuk panitia-panitia gini biasanya berapa pakai rumus apa ini? Kombinasi permutasi. Kombinasi ya. Membentuk sebuah panitia yang beranggotakan 5 orang yang dipilih dari 7 orang pria dan 5 orang wanita. Jika dalam panitia tersebut paling sedikit beranggotakan 2 orang wanita. Ini nggak ada susunannya ya. Kayak mau pria wanita, wanita pria, boleh dibalik-balik ya. Oke, nah kita coba soal nomor 3. Oke, panjang juga jawabannya ya. Saya udah buat jawabannya. Oke, ini kita mau buat panitia 5 orang ya, gitu. Dipilih dari 7 orang pria dan 5 orang wanita. Berarti ada berapa? 12 orang. Dari 12 orang kita pengen bentuk 5 orang panitia. Tapi syaratnya harus ada 2 wanita di dalamnya. Dalam 5 orang ini harus ada 2 orang wanita. Nah, maka kalau kita lihat di sini 2, berarti kan posisinya bisa 2 orang wanita, 3 orang pria ya, atau 3 orang wanita ya, 3 orang wanita, 2 orang pria, atau 4 orang wanita, 1 orang pria ya, dan 5 orang wanita dan 0 pria. Kan bisa seperti itu. Nah, sekarang kan tapi nggak mungkin dia kurang dari 2 wanita. Misalkan 4 orang pria, 1 wanita, nggak boleh. Syaratnya harus ada 2 wanita. Berarti kita kerjakan ya cara milih 2 wanita ya. Nah, berarti 5
7,2 kombinasinya. Cara memilih 3 pria, berarti dari 7,3 kombinasinya. Ya tinggal terus ya dihitung ya satu persatu. Nah, baru kita jumlahkan nanti hasil akhirnya. Nah, silakan ini dijumlahkan. Dihitung berapa nanti hasil akhirnya. Oke. Nah, cara ngitungnya gimana? Udah tadi kita jelaskan di awal-awal ya cara ngitungnya. Gak usah bingung lagi. Cara ngitungnya gimana? Ya udah kita jelaskan. Oke. Tapi logikanya dari sini adalah ya kita bisa memilih 4 cara gitu kan tadi ya. Seperti yang digambarkan di sini. Yang 4 cara, bisa 2 wanita, 3 wanita, 4 wanita atau 5 wanita. Tinggal kita jumlahkan saja nanti di akhirnya. Perhitungan-perhitungan setiap pemilihan. Nah, kita kebut. Di sini ada permutasi dan kombinasi bentuk umum. Oke, kita langsung masuk saja contoh-contoh. Nah, ini bentuknya nanti seperti ini ya. Bentuk rumusnya. Oke. Nah, contohnya ini bentuk rumusnya ya. Kesimpulan rumusnya. N faktorial dibagi N1, N2, N3 sampai NK. Maka bentuk rumusnya seperti ini kita contoh. Ini biasanya digunakan ketika Anda disuruh kalau soal-soalnya ya untuk menghitung kata angka ya kata-kata yang kata-katanya itu ada yang sama, yang berulang. Atau dalam sebuah list ada misalkan ada 10 buah gitu dan ada 2 buah yang sama. Nah, itu biasanya menggunakan teori ini. Gitu, menghitung 2 buah yang sama, 2 angka yang sama. Nah, kalau di sini berapa banyak kata yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf dari kata Mississippi. Hebat banget ya, nama tempat ya, Mississippi. Tapi nggak seaneh nama di Banten ya. Kota apa tuh desa apa tuh yang namanya aneh ya, ada di Banten tuh. Daerah-daerah Banten dalam. Ada Mississippi, huruf M. M-nya ada berapa di sini? Cuma ada 1. I-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. S-nya ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. P-nya ada 2 buah. Ya, P-nya ada 2 buah. Nah, dengan menggunakan teori yang keempat ini ya, sini permutasi dan kombinasi bentuk umum. Nah, kita bisa menghitung bentuk berapa banyak kata yang kalau ada kata-kata yang mirip yang bukan yang mirip, yang sama dalam satu kata. Nah, contoh kita menggunakan teori di sini permutasi dan juga bisa menggunakan kombinasi cara menghitungnya ya. Bisa 2, bisa permutasi, bisa juga kombinasi. Nah, kalau dengan permutasi gimana? Ya kita langsung aja. P11 ya. 11 itu apa? Ini jumlah ini nih ada 11 nih. Ya. 1 4 4 2 dibagi ya, atau 11 faktorial dibagi 1442. Hasilnya adalah 3465 30.465 buah. Oke. 34.650 buah. Oke, bisa Anda hitung sendiri atau menggunakan kombinasi. Ya, ini menggunakan teori permutasi ya tinggal dijumlahkan saja bawahnya. Kalau menggunakan kombinasi Anda satu-satu. Ya, 11 faktorial ya ini 1 buah kan. 1 dikali 10. Lanjut lagi 10 4 ya, dikali 6 faktorial ya seperti rumus yang sebelumnya kombinasi ya. Sama. Dan hasilnya sama. Hasilnya sama. Oke. Hasilnya sama saja. Oke. Nah, ini biar cepet lah. Kita
banyak skip. Udah mau selesai nih, 15 menit lagi. Selanjutnya contoh yang gampang-gampang aja biar ini contoh ya. Jika panitia lomba ingin mengacak kata "aku pintar", maka berapa banyak susunan acak yang mungkin disusun? Oke. Nah, ini juga bisa menggunakan permutasi atau bisa menggunakan kombinasi bebas ya. Nah, ingat ini berapa banyak susunan acak yang mungkin disusun. Kita buka dulu nih. N-nya berapa? 9. Ya, A-nya ada 2 yang sama nih. A dan A. Di selainnya nggak ada lagi yang sama. Ya, kita menggunakan jumlah susun acak. 9 dibagi 2 faktorial. Berarti ada berapa cara di sini? Ya, tinggal dihitung aja. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Misalkan hasilnya berapa? Oke, ini banyak latihan-latihan ya. Tinggal Anda kerjakan. Nah, kita masuk ke teori-teorinya aja. Hari ini harus selesai permutasi dan kombinasi ya. Karena pekan depan kita masuk ke teori yang lainnya. Oke, nah kombinasi dengan pengulangan. Oke. Misalkan terdapat R buah bola yang semua berwarna sama dan tersedia N buah kotak. Nah, misalkan kita balik lagi contoh bola ya. Ada beberapa bola dan ada beberapa kotak misalkan itu ya. Tinjau 2 kasus berikut. Jika masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 buah bola, ya, maka jumlah cara memasukkan bola adalah kombinasi N, R. Nah, jika masing-masing kotak boleh lebih dari 1 buah bola, ya tadi boleh hanya 1 bola, sekarang boleh lebih dari 1 buah bola, tidak ada pembatasan jumlah bola, bahkan bisa lebih dari 1, bisa lebih dari 3 mungkin ya. Maka jumlah cara memasukkan bola adalah C kombinasi N ditambah R dikurangi 1, R. Nah, maka rumusnya jadi seperti ini. Nah, contoh di sini ya. Pada persamaan X1, X2, X3, dan X4 sama dengan 12. Xi adalah bilangan bulat lebih dari atau sama dengan 0 atau bilangan bulat positif lah ya. Bilangan bulat positif. Berapa jumlah kemungkinan solusinya? Nah, kita di sini pakai X1, X2, X3, dan X4. Nah, kalau kita bagi di perhitungan awal itu yang perkalian, kita bagi 4 dulu. Nah, kita analogikan 12 buah bola akan dimasukkan ke dalam 4 buah kotak. Oke. Nah, misalkan ibaratnya menggunakan bola dan 4 kotak. Ini 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, dalam hal ini N 4 dan R-nya 12. Oke. Maka kita bagi kedua bola tersebut ke tiap kotak. Misalnya salah satu cara pembagiannya adalah sebagai berikut. Contoh cara pembagiannya kotak 1 diisi 3 buah, kotak 2 diisi 5, kotak 3 diisi 2, kotak 4 diisi 2. Kalau kita jumlahkan hasilnya 12, 12 juga. Nah, tapi kan kita mau acak ya. Gitu. Kita mau acak. Pokoknya bilangan bulatnya lebih dari 0. Gitu. Tapi hasilnya harus 12. Kira-kira berapa susunan acak yang bisa kita gunakan? Salah satu solusinya adalah dengan teori ini. Tadi C N plus R dikurangi 1, R berarti C N-nya berapa? 4. R-nya 12 dikurangi 1, 12. Berarti 15 kombinasi 15 dan 12. Kalau kita hitung lagi dan akhirnya kombinasi 15 ini 3. Oke, benar 3. Oke, 15 14 dan 13. 15 kali 14 kali 13 ya silakan hitung sendiri ya, dibagi 3 karena 12 dicoret. Hasilnya adalah 455. Nah, itu sedikit gambarannya. Itu contoh lain, ini juga contoh lainnya. Ada latihan. Nah, nanti contoh-contoh bisa dibaca ya, karena mirip-mirip sebenarnya ya. Nah, kalau ini contohnya X1-nya dia bilangan positif tapi X1-nya itu harus 2. Kalau tadi kan yang penting bilangan positif bulat.
bilangan bulat yang positif gitu. Kalau ini bilangan bulatnya ada ketentuannya X-nya harus 2. Itu aja bedanya. Oke. Nah, dalam kombinatorial juga ada koefisien binomial. Oke, koefisien binomial. Nah, ini cara penggambarannya. Oke. Nah, biasanya disebut juga dengan segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau Anda cari nanti segitiga Pascal ya. Bisa seperti ini. Nah, contoh kita ingin menjabarkan 3x min 2 pangkat 3. Nah, kita ibaratkan ya, sesuaikan dengan ini nih. Rumus yang tadi di atas ya, sebelumnya. Misalkan A plus B pangkat 3 ya. Misalkan kita ibaratkan ini X plus Y atau ini A plus B lah ya. A plus min plus B ya pangkat 3. Berarti kita masukkan nih C 3,0 X pangkat N berarti A pangkat 3. Oke, plus C N kombinasi 3,1 A kuadrat B B A kuadrat B A kuadrat B A kuadrat kali B ya. Ditambah yang ini 3,2 kombinasi A kali B kuadrat ya. B-nya nambah terus sampai 3. B-nya 3 dan akhirnya A-nya menghilang. Dah, tinggal kita masukkan ke dalam bentuk angka-angka. Oke, nah ini fungsinya biasanya untuk menjabarkan aja ya. Bentuk-bentuk aljabar ya. Seperti ini. Oke. Kalau Anda bertemu nanti soal-soal bentuknya seperti ini, Anda menjabarkannya dengan teori yang tadi. Ya, yaitu tentang teori koefisien binomial. Oke. Nah, terakhir sebelum kita tutup ada yang namanya teori Pigeonhole Principle atau prinsip sarang burung merpati. Ada-ada aja ya orang bikin prinsip sarang burung merpati. Ini kayaknya yang bikin ini sering adu burung kayaknya dia. Ya, setiap hari dia kayaknya bawa ini tuh apa tas burung gitu ya. Motor Suprapit kan biasanya tuh jalan kebut-kebutan tiba-tiba berhenti tengah jalan puk 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 gitu ya, gitu-gitu gak ngerti juga saya kadang lihat orang main burung kayak gitu ya, apa serunya ya kadang saya bingung. Nah, ada pigeon principle, prinsip sarang burung merpati. Nah, sarang burung merpati sebenarnya apa sih pigeon principle ini? Ya, intinya adalah kalau misalkan dalam satu kotak ini ada lebih dari satu burung, gimana misalkan. Nah, satu kotak itu berisi 2 atau lebih objek. Jadi objeknya ada lebih dari satu. Oke, kan objeknya lebih dari satu, itu gimana caranya? Nah, itu yang dibahas di teorema merpati sarang merpati ini. Nah, jika diterapkan dengan baik akan memberikan hanya objek-objek yang ada dan bukan memberitahukan bagaimana mencari objek tersebut dan berapa banyak. Ya, pada masalah sarang burung merpati, prinsip ini tidak memberitahukan di sarang merpati mana yang berisi lebih dari satu ekor merpati. Ya, jadi dia nggak memberitahu kotak mana gitu, tapi hanya mencari tahu objek tersebut berapa banyak. Ya, cara untuk menempatinya, tapi tidak diketahui di kotak mana. Contoh, dari 27 orang mahasiswa, paling sedikit terdapat 2 orang yang namanya diawali dengan huruf yang sama ya. Kenapa? Karena hanya 26 huruf alfabet. Nah, jika kita menganggap 27 huruf awal dari nama-nama mahasiswa sebagai merpati dan 26 huruf alfabet sebagai sarang burungnya, maka kita bisa menetapkan ya ada 2 nama yang sama berarti. Ya, ada 2 nama yang sama ya, kayak di sini nih ada 3 bahkan nama yang sama ya dari huruf A. Nah, menurut prinsip sarang merpati,
beberapa huruf awal alfabet dipasangkan dengan paling sedikit 2 huruf awal nama mahasiswa. Ya, misalkan seperti itu. Contoh-contoh dari sarang merpati. Contoh, di antara 50 orang mahasiswa terdapat paling sedikit 5 orang lahir pada bulan yang sama, misalkan. Oke. Nah, itu saja materi kita hari ini. Sebenarnya simpel banget, cuma 4 kita teorinya ya. Sarang burung merpati itu pun sama ya. Koefisien binomial ini untuk mengerjakan teori-teori yang berupa biasanya bilangan-bilangan aljabar bentuknya gitu ya. Nah, udah selainnya ya teori simple sebenarnya ini, cuma contoh-contoh kasus aja ini. Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa kita absensi dulu terakhir ya. Oke, tadi udah pada masuk semua. Siapa aja yang nggak masuk jadinya? Kalau di WhatsApp. Di mana sih? Tadi dia yang sempat masuk keluar. Di sini kalau di WhatsApp yang masuk 23. Tadi ada sampai 25 sama saya, berarti ada 24 orang. Satu orang yang nggak nulis di WhatsApp siapa? Yuk, silakan yuk, biar kita cepat selesai nih. Izin, Siapa? Pak. Unggul, Oh Pak. iya, Unggul. Iya benar, Unggul. Tadi udah izin ya. Apa sih cara keluarga ya? Tadi kok nggak salah. Satu lagi siapa? Ada 24 ya berarti. 3 orang. 3 orang lagi siapa? Irsalul Arapat Pak, nggak ada Pak. Salur dari tadi nggak ada ya? Iya, nggak tahu kemana itu orang. Kemarin juga nggak masuk ya offline ya? Iya, dia di semua mata pelajaran kayaknya deh, nggak ada, Gitu. nggak tahu kemana tuh. Mana sih Irsaul Arafat tuh? Namanya yang mana sih? Muhammad Irsaul Arafat ya? Iya Pak, iya. Oke, 2. Satu lagi siapa ya? Kurang tahu tuh Pak. Saya cuma itu doang ngelihatnya Irsalul Arafat yang ganjal. Fatih Pak sepertinya. Siapa ya kira-kira, ada yang tahu? Satu lagi siapa? Fatih. Apa Pak? Kurang kencang suaranya. Fatih Oh Ahmad iya Majdi. benar. Ada Fatih, izin Pak. gak dia? Udah keluar, Pak. Keluar aja Pak ininya. Apanya? Ininya dia keluar dari Zoom. Udah keluar. Oh, tadi ada ya? Iya. Oh. Kayaknya dari kampus sih. Keluar dari kampus, Oh, Pak. keluar. Oh, udah keluar. Tapi namanya masih ada ya? Kenapa tuh keluar? Tahu nggak? Kok namanya masih ada ya? Tuh Kia, kenapa keluar Kia? Nggak tahu, Pak. Dia bilangnya mau pindah kampus. Gitu. Oke, berarti 3 ya, benar ya, pas. Yang nggak masuk. Oke. Kita simpan. Akhiri sesi. Simpan. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya pertemuan kita hari ini. Kita langsung saja tutup pertemuan kita karena Anda akan masuk ke matkul lainnya juga. Ya, kita akhiri pertemuan kita dengan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih ya Pak. Sama.